Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Amiruddin di channel YouTube Iqra Afkari. Jangan lupa subscribe, like, and share. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benua Afrika yang biasa juga disebut sebagai benua hitam. Kenapa dikatakan sebagai benua hitam? Karena sebagian besar penduduknya berkulit hitam dan sebutan ini pertama kali dipergunakan oleh Prancis yang banyak menjajah benua-benua negara-negara di benua Afrika. Baiklah, kita akan mencapai tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis benua Afrika serta pengaruh letak astronomisnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan menunjukkan batas benua Afrika. Selanjutnya, menyebutkan luas wilayah benua Afrika, menjelaskan pembagian kawasan benua Afrika, kemudian menguraikan dan mengidentifikasi mengenai negara Mesir yang salah satu negara di Afrika. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai letak astronomis dari benua Afrika serta pengaruhnya. Ya, bagaimana letaknya serta pengaruh letak astronomis dari benua Afrika. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur timur sampai 52 derajat bujur timur. Nah, dengan kondisi ini maka Afrika itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Kemudian kita ke batas benua Afrika. Benua Afrika itu berbatasan dengan di bagian utara dengan Laut Tengah, kemudian di bagian timur dan bagian selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ya, jadi perlu dipahami bahwa batasannya benua Afrika itu di bagian timur dan selatan itu sama-sama dibatasi oleh Samudra Hindia. Kemudian mengenai luas wilayah Afrika, sekitar 30.290.000 kilometer persegi. Ya, jadi luasnya wilayah benua Afrika 30.290.000 kilometer persegi. Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah benua Asia dan Amerika. Benua Afrika ini dibagi atas 5 pembagian wilayah, yaitu wilayah utara, barat, tengah, timur, dan selatan. Masing-masing wilayah tersebut ada beberapa negara, yaitu di bagian Afrika Utara ada Aljazair, Libya, Maroko, dan Mesir. Kemudian benua Afrika Barat ada Benin, Burkina Faso. Afrika Tengah ada Gabon, Afrika Timur Burundi, dan Afrika Selatan ada Afrika Selatan. Salah satu negara di kawasan Afrika adalah Mesir. Mesir ini terletak di kawasan Afrika bagian utara dengan salah satu peninggalan di Mesir adalah piramida yang bisa kita jumpai masih ada sampai sekarang. Kemudian Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Negara Mesir ini terletak di bagian utara dengan posisi sebagian negaranya itu menghadap Laut Mediterania dan Laut Merah. Adapun batas-batas negara wilayah Mesir
sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, barat negara Libya, selatan dengan negara Sudan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah. Kemudian luas wilayah Mesir itu mencapai 1.500 km persegi. Mengenai iklim di negara Mesir, ya karena Mesir ini berada di Afrika bagian utara, Mesir memiliki iklim subtropis dan gurun. Hanya ada dua musim utama di Mesir, yaitu musim panas yang sangat panas atau hot summer dan musim dingin yang ringan atau mild winter. Musim panas berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Oktober, sedangkan musim dingin berlangsung dari November sampai April. Negara Mesir juga memiliki curah hujan yang yaitu 20 sampai 200 mm per tahun. Kemudian mengenai bentuk muka bumi Mesir. Sebagian besar wilayah Mesir merupakan gumuk pasir yang terletak pada wilayah yang rendah antara gurun bagian barat dan gurun Libya. Kemudian bentuk muka bumi yang dapat dijumpai di wilayah Mesir yaitu Semenanjung Sinai, Gurun Arabia, Gurun Libya, dan lembah Sungai Nil. Kemudian mengenai kondisi geologi Mesir. Ya, mengenai geologi Mesir, jadi Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak dan gas. Kemudian biji besi, fosfat, mangan, dan lempung. Kemudian gipsum, talk, asbes, timah, emas, dan zinc. Kemudian Mesir menyediakan pasokan garam yang sangat melimpah. Mengenai keadaan flora dan fauna di Mesir, Mesir ini adalah negara yang tidak memiliki hutan. Jadi Mesir tidak memiliki hutan, tetapi beberapa flora yang dapat kita jumpai di Mesir seperti lontar, palma, kemudian kayu putih, akasia, dan semacam pohon cemara. Kemudian fauna yang dapat kita jumpai yaitu domba, onta, dan keledai. Kemudian reptil berupa buaya dan ular dapat juga dijumpai di lembah Sungai Nil. Mengenai penduduk Mesir, merupakan para petani tradisional Mesir yang disebut dengan fellahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian dengan cirinya kulit hitam, kemudian orang Hamid, dan orang Arab. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.